Setelah capek bertualang di beberapa gunung di Pulau Jawa, kemudian lanjut ke Kepulauan Nusa Tenggara Barat, saya coba mengajak beberapa teman untuk lebih mengenal puncak dari tanah leluhur kami, yaitu Sulawesi. Pendakian kali ini kami memilih gunung dengan estimasi waktu yang cukup panjang dan medan yang menantang, yaitu Tolangi Baliase yang terletak di Sulawesi Selatan. Kemudian lanjut ke Gunung Mekongga di Sulawesi Tenggara dengan menggunakan sepeda motor sejauh 3.800 km. Nah, setelah 230 kilo kita istirahat di Bintauna. Istirahat makan siang. Bagaimana, Cing? Mantap. Sekitar jam 12 lewat 15 kita sudah di Bintauna. Kita startnya tadi dari jam setengah 7. Jalan kali ini ya mantap. Cuma yang kita kejar yaitu sebelum hujan, supaya tidak kehujanan di jalan, basah bisa sakit gitu. Yang penting yakin. Di sela-sela perjalanan kami mencoba mengistirahatkan pantat di tengah hari yang penat dengan hidangan sejuta rakyat. Setelah perut sudah terisi dan bokong kembali presisi, tanpa kecepatan tinggi kami melanjutkan perjalanan ke kota Isimu di Provinsi Gorontalo. Ini kita sudah lewat area Pengelola Kota Jin. Kita bersomar atau berteduh dari hujan. Bagaimana, Cing? Makin yakin. Kita nikmati saja momennya daripada kita mengeluh dan susah, ini jalani saja. Setelah hampir tak berdaya dihantam badai di jalan raya, kami menumpang menghabiskan malam di rumah Bang Aan di Isimu sebelum kembali melanjutkan perjalanan ke kota Towoli dan lanjut ke kota terakhir yaitu Bone-Bone. Oh iya, untuk teman-teman yang punya rencana touring lintas Sulawesi, kami punya beberapa tips yang bisa berguna saat perjalanan nanti. Cuy, bagaimana ini? Gimana terus sekarang? Terus sekarang lagi gimana? Ngopi subuh-subuh. Habis kita ngopi di sini, langsung kita pergi gas jalur Poso. Dari Poso kita naik ke Tentena. Kita pergi ke Pedalo, langsung ke tanah boleh. Yang penting yakin. Setelah tiba di kota Bone-Bone, kami langsung dijamu oleh Bang Subur, Arlan, dan kawan-kawan. Kemudian lanjut ke pasar untuk mempersiapkan logistik perjalanan agar cukup tanpa kekurangan hingga kami turun kembali ke sini. Berapa ini? Gimana Bang Cain? Setelah turun dari Gunung Sindoro gimana? Ya, tidak menjadi contoh utama. Ambil hikmahnya. Setelah berbelanja, logistik kami pilih berdasarkan kandungan nutrisi, kemudian kering basah, dan selanjutnya packing menurut hari. Makanan basah seperti sayur, nugget, dan lain-lain kami konsumsi di beberapa hari pertama, menghindari proses busuk lebih cepat di perjalanan. Setelah makanan sudah dipilah dan backpack telah siaga, selanjutnya kami briefing seadanya, kemudian menuju ke starting point sebelum malam kembali menyapa. Mana Bang? Mana Bang? Oh. Ya. Ambil hikmahnya saja perjalanan tadi. Ambil hikmahnya saja. Motor Bang hampir patah-patah kayaknya.
Ini malam pertama kami bersama, berbagi cerita tawa meski lupa nama dan hanya mengingat wajah saja. Pagi itu cukup cerah, meski sesekali gerimis kembali mengundang. Itu tidak cukup untuk mematahkan semangat kami untuk kembali berkemas dan masuk ke dalam hutan. Selamat pagi, kita lagi bersiap-siap sungai, starting point dari pendakian Gunung Mumbalian. Kita dengan beberapa teman dari Borneo. Jadi kita yakin. Medan pertama yang kami lalui adalah penyeberangan basah air terjun Bentimurung. Menggulung celana tanpa menggunakan sepatu adalah solusi terbaik saat itu, agar kami bisa menyeberang dengan aman tanpa basah sekalipun. Setelah menyeberang, kami kembali berkumpul sambil bersiap untuk mengawali pendakian dengan doa, agar semua baik-baik saja. Setelah memasuki hutan, kami dihadapkan dengan tanjakan terjalan licin dengan kemiringan sampai 50 derajat yang dihiasi ratusan pacet sepanjang perjalanan. Bang Chen menyebut tanjakan ini dengan nama tanjakan berdarah. Bagaimana tidak berdarah? Lihat saja ratusan pacet penghisap darah yang banyaknya minta ampun, dengan kemiringan medan yang tak pernah kami pikir sekalipun. Macet di mana-mana. Jalurnya bagaimana awal-awal, Bang? Bisa kita ambil hikmahnya ini. Beberapa saat setelah kami melanjutkan perjalanan, akhirnya kami tiba di pos 1. Jaraknya hanya 1 km dan kenaikan sekitar 350 meter dari titik awal pendakian. Ini kita sudah sampai di pos 1. Sekarang jam 10:11. Krimis-krimis syadu. Mungkin ambil hikmahnya ya, Bang Chen. Katanya tidak bisa diambil hikmahnya ini. Mantap. Setelah tenaga kembali terisi dan mental siap disiksa lagi, kami memilih untuk lanjut ke pos 2 meski pacet banyak menempel di kaki. Beberapa kali kami mengalami disorientasi, karena string line yang terpasang di beberapa ranting ada yang terlepas atau tertutup daun yang lebat. Karena itu, pentingnya mata untuk selalu melihat. Oh iya, karena jalur pendakian Tolangi Baliase minim air dengan ukuran campsite yang terbatas, sebaiknya pendakian tidak dilakukan di musim kemarau panjang dengan jumlah peserta yang banyak, apalagi kalau sudah ada tim yang naik sebelumnya. Banyaknya nih ternak Bang. Wih, ternak pacet Astaga. Mana itu, Bang? Aduh. Berguling-guling ini, Bang. Ini berurusan dengan pacet semua. Dari leader sampai dengan sweeper, kita ternak pacet. Bagaimana, Bang Chen? Boleh ini, Bang. Habis kaki kita buka dan kita buktikan. Ya. Bosku. Mantap. Mantap, pacetnya mantap. Pesta pacet satu provinsi.
Masih sama seperti sebelumnya, kami beristirahat sambil membersihkan kaki dari pacet yang menempel sebelum menikmati makan siang bersama teman-teman di sela-sela perjalanan. Setelah perut sudah terisi dan wajah telah ceria kembali, sekarang gilirannya kaki untuk disiksa lagi. Melanjutkan perjalanan menuju Camp 1 Pangoloan dan lanjut ke pos 2, kemudian bermalam di sana. Ditulis Camp 1. Coba lihat sana. Setelah menunggu teman-teman menghabiskan rokok sebatang, kembali kami melanjutkan perjalanan melalui medan yang menantang. Hal yang istimewa dari jalur pendakian Tolangi Bali AC adalah hutan yang masih lebat dan rapat, dengan tanjakan yang membuat diri dan batin berdebat. Katanya sih ini jalur tersulit di Pulau Sulawesi, tapi menurut saya jalur Gandang Dewata melebihi ekspektasi. Hanya saja di sini airnya susah sekali. Ini sekarang kita sudah sampai pos 3. Pos 2. Langsung akan buat tenda camping untuk bermalam di sini. Mantap telurnya. Lihat sih. Saudara kembarnya Gandang Dewata. Oh iya, bagi kamu yang tertarik dengan konten angkasa dan hutan, bisa mensupport kami dengan subscribe dan share channel ini, agar kami terus berbagi informasi pendakian dan perjalanan setiap minggunya. Salam Lestari!